Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Ferry ya dalam pembahasan soal-soal persiapan USBN Matematika SD. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang soal USBN SD ya. Jadi silahkan disimak, dipahami, dan siapkan catatannya. Langsung saja untuk memulai pembahasan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Langsung ya, kita masuk ke soal nomor 1. Hasil dari 48.002 dikurangi 28.789 ditambah 14.889 adalah, nah ini semuanya masih hanya tambahan dan pengurangan ya, atau pengurangan dan tambahan. Jadi tidak ada yang diprioritaskan. Kita bisa ini dulu atau ini dulu gitu ya. Tapi kita mulai dari depan saja ya. 48.000 ya, kita lihat di sini. 48.002 dikurangi 28.789 ya. Berarti dikurangi itu hasilnya 19.213 ditambah 14.899 sama dengan berapa? Betul ya, 34.102. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A ya. Good. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hasil dari min 1560 dibagi min 24 dikali 37. Nah, ini juga sama, tidak ada perjumlahan dan perkalian, bukan hitung campur ya. Jadi bisa dikerjakan yang dari depan dulu. Kita lihat di sini ada minus dan minus. Minus dibagi minus hasilnya plus ya, udah pasti plus gitu. Jadi 1560 dibagi 24 dapat berapa? Nah, triknya gini ya, belakangnya 0, ini 4, genap. Kalau dikalikan untuk menjadi 0 itu pasti belakangnya 5. Jadi kita dapat 60. 65 dikali 37 sama dengan berapa? Betul sekali, 2000. Berapa? 405 ya. Jadi jawabannya adalah D. Betul ya. Langsung ke soal nomor 3, ada akar pangkat ini. Coba kita lihat hasil dari dalam kurung 90 dikurangi 18 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 dibagi 13.824 akar 3. Nah, ini kita harus kerjakan dulu yang dikurungnya ya. Baru kita mengerjakan yang ini. Nah, karena di sini ada tambah dan di sini ada bagi, berarti kita harus melakukan operasi hitung yang bagi dulu, baru yang tambah ya. Karena ya, peraturannya itu kali bataku, kali bagi tambah kurang ya. Baik, berarti di sini kita hitung dulu 90 dikurangi 18 pangkat 2 itu didapat 5.184 ya, ditambah 12 pangkat 2 itu 144 dibagi. Nah, untuk akar 3 adik-adik sudah tahu ya caranya ya, cara cepatnya. Kalau yang belum tahu, kakak kasih trik ya. Nih, ini kan 13.824 ya. Ini ada
titik kan. Nah, kita bagi dulu. Nah, seperti ini. Lalu dari dari pembagian ini terlihat angka 13, ya kan? Dan yang ini adalah ekornya 4. Nah, caranya seperti ini. Coba perhatikan. Sebentar ya. Coba perhatikan ya. Yang 13 ini nih. Bilangan berapa kalau dipangkatkan 3, ingat ya, dipangkatkan 3 hasilnya tidak melewati 13. Kalau 1 pangkat 3, 3. 2 pangkat 3 adalah 8. 3 pangkat 3, 20 tuh 7. Berarti berapa? 2 ya. Karena 2 pangkat 3 itu adalah 8 ya. Dan kita lihat ekornya 8. Kalau ekornya 4. Kalau ekornya 4 ya, itu kita langsung tulis aja 4 gitu. Kecuali kalau yang ekornya itu misalkan ya 8 2 7 3. Nah, kalau yang ekornya ini misalkan 8 2 7 3, itu tinggal dikurang 10 dikurang ini aja. Misalkan ekornya 8 ya, tinggal 10 dikurangi 8, berarti di sini bukan 4 tapi 2. Kalau misalkan ekornya 2, tinggal 10 dikurang 2 aja, berarti di sini ekornya bukan 4 tapi adalah 8. Paham ya? Oke. Nah, setelah itu baru kita mengerjakan yang pembagiannya dulu ya. Ini kita tulis dulu 5184 ditambah, nah ini 144 dibagi 24. Itu berapa dapatnya? 6 ya. Maka hasilnya adalah tinggal dijumlah saja. 5190. Jawabannya C ya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, trik yang cepatnya adalah kita buat ke angka persen semua, biar lebih gampang ya. Caranya gimana? Caranya kalau diganti ke persen, cukup dikalikan 100 gitu ya. Contoh misalkan yang ini ya. Ini udah persen nih. Ya udah berarti kita nggak usah kerjakan. Nah, terus yang ini 26/9. Nah, 26/9 ini dikali 100 saja. 26/9 dikali 100. Maksudnya 100% ya. Sama dengan dapat berapa? Nah, berarti kan 2600 dibagi 9. Itu sekitar dapatnya 288,888% ya. Dapatnya 288%. Nah, terus kita cari lagi yang 2,87. Nah, 2,87 itu kalau dikalikan persen itu kan gampang ya. Tinggal digeser saja nolnya seperti itu. Berarti dapat 287%. Nah, kalau yang 22/25 itu kalau dikali 100 ya. Kita lihat depannya dulu. Depannya itu angka 2. Angka 2 dikali 100 udah pasti 200. Kita tulis angka 2. Nah, di sini 22 dikali 100 kita bisa bagi dulu nih. Yang 100 dibagi 25 ya, 4. Dan yang 22 ini atau 22 dikali 100 saja coba ya. 22 dikali 100, 2200 dibagi 25.
Berarti dapat berapa? Dapat 88. Jadi 88% ya. Nah, lalu ada lagi 217/25. Nah, ini berapa? Kalau dikali 100. Maksudnya dikali 100% semua ini ya. Sama nih, 2 juga depannya, angka bulatnya, berarti 200. Nah, 1017 dikali 100 kan 1700. 1700 dibagi, oh ini maaf, bukan 25 ya. Ini bukan 25 nih, aduh. Set, ya. Ini adalah 19. Nah, pasti kalau kayak gini koma nih. Berarti di sini dapat 289,473%. Nah, kalau disuruh mengurutkan dari yang terkecil, berarti kita bisa lihat di sini. Kita lihat angka ratusannya saja dulu. Berarti kalau yang terkecil adalah yang pertama mana? Yang pertama itu tetap ya, yang ini ya, yang pertama nih. Karena ini 286. Terus yang kedua mana? Yang kedua adalah yang 287. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga mana? Yang ketiga adalah 288. Berarti yang ini ketiga ya. Terus yang keempat yang mana? Yang keempat berarti 288 yang ada komanya. Ini kan tadi nggak ada komanya nih. Nah, ini ada komanya nih. Berarti ini yang keempat. Terus yang ini yang ke-5 ya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. Good. Paham ya? Bisa dimengerti kan? Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah, ini ada operasi hitung campuran. Ada minus, ada positif, ada dikurang, ada dibagi, ada dikali. Caranya kita kalikan dulu atau bagi dulu yang depan ya. Berarti di sini kalau yang depannya bagi dulu ya bagi dulu gitu kan, kali bataku ya. Berarti langsung saja kita tulis di sini. Nah, karena yang ini itu sendiri maka kita tulis saja dulu. Min 1837 ya dikurangi. Nah, terus yang ini dibagi nih. Lalu ya, ini min 7.917 dibagi min 13. Min dibagi min itu jadi positif ya. Baik, jadi positif berapa? Positif 609 ya. Jadi positif 609. Lalu dikali min 17. Min 17 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal menghitung yang kalinya dulu. Jangan ditambah dulu ya, tapi dikali dulu. Berarti min 1837 ditambah gitu kan. Berarti di sini berapa? 609 dikali min 17. Oh, kalau min berarti positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. Jadi di sini negatif berapa? Negatif 10.353 ya. Nah, kenapa kok ini jadi berubah jadi negatif, Kak? Iya, karena ini positif dikali negatif ya. Maka didapat min 1837 dikurangi 10.353. Min ketemu min, hutang, terus hutang lagi. Berarti hutangnya tambah besar ya. Jadi 12.000 berapa? 190 ya. Jadi jawabannya A ya. Kita lanjut soal nomor 6. Nomor 6 ya. Andi membeli 3 pensil, 20
ballpoint, 2 penghapus, dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensil 2.500, ballpoint 2.750, dan penghapus 1.500. Harga setiap buku tulis 1.500, lebih mahal. Ingat ya, lebih mahal 1.500 dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10.000. Andi menerima pengembalian 3.000. Banyak buku tulis yang Andi beli berapa? Nah, tolong diperhatikan di sini. Yang pertama, ya, uang yang digunakan untuk membeli pensil, ballpoint, dan penghapus yang ditanya ya. Berarti totalin dulu nih semua gitu kan. Nah, kita lihat harga pensil. Harga pensil itu kan 2.500 ya. Berarti pensilnya beli 3. 3 dikali 2.500. Lalu ditambah beli apa lagi? Beli ballpoint. Ballpoint belinya berapa? 2 ya. Ballpoint belinya 2 dikali 2.750. Lalu beli apa lagi? Lalu beli penghapus. Penghapus beli berapa? Beli 2 ya. Penghapusnya beli 2. Harganya berapa? Harganya 1.500. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu semuanya nih ya. Kita jumlahkan, maka dapat 7.500 ditambah 5.500 ditambah 3.000 ya. Oke. Jadi total semuanya adalah 16.000 ya. 16.000 rupiah gitu. Nah, harga buku tulis tadi harganya adalah lebih mahal 1.500 dari penghapus ya. Coba kita geser ke sini. Nah, harganya kan lebih mahal 1.500 ya dari harga penghapus. Maka 1.500 ditambah 1.500 ya. Jadi harga penghapusnya berapa? Harga buku tulisnya berapa? Jadi 3.000 ya. Nah, berarti tadinya itu uangnya berapa tadi total uangnya yang dibawa? Total uang yang dibawa itu adalah mana tadi nih? Andi membeli dengan 4 lembar uang 10.000. Ya, terus Andi menerima pengembalian 3.000. Berarti uangnya 40.000 dikembaliin 3.000 berapa? Berarti uangnya adalah betul 37.000 ya. Nah, berarti 37.000 dikurangi dulu dengan yang ini nih, yang 16.000 tadi, yang total udah ketahuan ya. Dikurangi 16.000. Nah, pastinya kan ketahuan nih, ya kan? Jadi totalnya itu uangnya masih lebih berapa? Ternyata uangnya masih lebih 21.000 kan? Nah, kita tahu harga buku tulisnya itu adalah 3.000, ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa membeli buku dengan sisa uang 21.000 yang tadi. Berarti 21.000 dibagi berapa? 3.000 ya, karena satu bukunya kan 3.000. Berarti dapat berapa buku dong, Kak? Dapat berapa? Ayo, dapat 7 buah buku. Gampang kan? Yang penting kita ikuti alurnya. Jadi jawabannya A ya. Good. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Siswa kelas 10 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak, begitu juga jumlah siswa laki-laki.
Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, nah ini. Berarti kita nyari apa? EPB apa KPK? Awas, ada kata-kata paling banyak. Berarti apa? Iya, betul ya. EPB. Nah, cuman kakak kali ini akan mengajarkan cara yang cepatnya aja ya. Karena lagi ujian nih ceritanya. Kalau kakak kayak gini. Di sini siswa perempuan berapa? 64 ya. Terus siswa laki-laki berapa? 48. Jadi kita harus nyari EPB 64 dan 48 ya. Kakak tulis dulu deh di sini EPB ya. FPB. Nah, FPB dari 64 dan 8. Kalau biasanya kan kalian pakai font faktor atau pakai yang kotak-kotak ya. Cuman kakak di sini langsung aja deh ya, biar nggak lama. Nah, bilangan berapa yang dapat membagi 64 dan 48? Tapi bilangan paling gedenya ya. Silahkan kalian bisa cari faktornya gitu dari perkalian 1 sampai perkalian 9, tapi kan lama. Kalian harus hafal dulu nih perkaliannya biar gampang. Nah, bilangan yang dapat membagi 64 dan 48 itu yang paling besar pembaginya ya, yang paling besar berapa berarti? Good ya, 16 dong. Nah, jadi 16 kayak gitu. 64 dibagi 16 berapa? 4. 48 dibagi 16 berapa? 3 ya. Nah, FVB itu yang vertikal nih. Berarti jawabannya berapa? 16. Nah, cepet ya. Nah, gitu ya. Bisa ya? Oke, kalau tidak paham nanti kita bikin sudah ada videonya Kakak di di cara mencari EPB KPK dengan cara cepat. Bisa dilihat videonya ya, di searching aja di YouTube AK Bimbingan Belajar. Di judulnya itu cara cepat mencari EPB dan KPK. Silakan ya, bisa dilihat untuk lebih jelasnya lagi. Oke, sip. Soal nomor 8 ya. Soal nomor 8. Kita sudah masuk pecahan nih. Hasil dari 3 4/9 dikurangi 1 3/6 ditambah 3/4 dikurangi 7/12 ya. Kakak akan pakai cara yang kita bikin ke pecahan biasa aja dulu ya, jangan yang campuran. Berarti di sini 3 4/9 menjadi 31/9 ya. Terus dikurangi 1 3/6 menjadi berapa? Menjadi 9/6 ya, 9/6. Lalu ditambah 3/4 dikurangi 7/12 ya, maaf, 7/12. Nah, jadi di sini kita dapat nih, cari KPK-nya dulu 9, 6 dan 9, 6, 4, dan 12. Berarti dapat angkanya 36 ya. Jadi pernya per 36. Seperti itu. Baik, berarti 36 dibagi 9, 4 ya. 4 dikali 31. Dapatnya berapa? Dapat 124 ya. Dikurangi 36 dibagi 6, 6 kali 9, 54. Ditambah 36 bagi 4, berapa? 9. 9 kali 3, 20 tuh. 7. Dikurangi 36 dibagi 12 adalah 3. 3 dikali 7, 21 ya. Nah, ini pernya ini sudah per ini ya. Per 39 ya, 36 ya. Pernya per 36. Kakak nulisnya seperti ini ya, karena agak susah pakai aplikasi ini soalnya. Jadi
124 dikurangi 54 ditambah 27 dikurangi 21 per 36 gitu ya. Jadi ini semuanya per 36 nih. Maka didapat berapa? Didapat angka 76 per 36. Good ya. Nah, ini kan angka yang atas lebih besar daripada angka yang bawah ya, atau pembilang lebih besar daripada penyebut. Jadi dapat dirubah ke pecahan campuran ya. Nah, 76 dibagi 36 itu kita dapat angka 2 ya yang bulatnya. Nah, sisanya itu ya adalah 4 kan. Jadi 4 per 3 6. Nah, ingat ya, kalau bisa diperkecil diperkecil. Tapi yang diperkecil pecahannya saja, bilangan bulatnya jangan ya. Nah, ini 4 per 6 ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 4. Jadi dapat 2, 1 per 4. 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 4. 36 bagi 4, 4 salah ya. 36 bagi 4, 9. Maaf ya, jawabannya jadi 21 per 9. Jawabannya B ya. Nah, jadi jawabannya B ya. Baik. Soal nomor 9. Ibu membeli susu coklat 2,5 liter. Susu tersebut akan ibu tuang ke dalam gelas sampai habis. Jika gelas diisi 1,5 liter, banyaknya susu yang diperlukan ibu adalah... Nah, berarti kan ini pembagian ya. Jadi cara cepatnya gini aja deh. 21 per 2 dibagi setengah. Dibagi 1 per 2 gitu. Nah, kita jadikan dulu pecahan biasa. 21 per 2 itu kan 5 per 2 ya. Karena 2 dikali 24 ditambah 1 adalah 5. Jadi 5 per 2. Karena karena pembagian, caranya adalah dikali. Terus dibalik angkanya yang tadinya 1 per 2 jadi 2 per 1 ya. Dapatnya berapa? Dapatnya 10, kan 5 kali 2, 10. 2 kali 1, 2. Nah, berarti dapatnya adalah sama dengan 5. Pinter ya. Paham ya? Sudah paham semua nih sepertinya nih, kalau untuk pecahan. Oh, nomor 10 masih ada pecahan. Oke, lanjut ya. Baik, Bu Danik memotong kue menjadi beberapa bagian ya. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa mendapatkan 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, nah, berarti di sini ya kan, total ini kan 3/4 nih, yang harus dicermati yang ini dulu. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/6 dari roti Nafisa. Sedangkan roti Nafisa itu adalah 3/8. Kalau ada soal kayak gini tidak usah pusing ya, adik-adik. Langsung aja dikali semua. Coba kakak jelaskan nih. Cara cepatnya ya. Nah, siapa tadi? Nah, yang ini 3/4 roti yang diterima Puput sama dengan 1/2 dari roti Nafisa. Kan yang ditanya roti Puput. Ya udah, tinggal dikali saja. Berapa? 3/4 dikali 1/2/6 ya. Berarti ya betul. 1/2/6. Terus dikali lagi. Punyanya si Nafisa berapa? 3/8 ya. Maka didapat di sini 3/4 dikali, kita jadikan pecahan biasa dulu. 6 kali 1, 6, tambah 2, 8. Berarti 8/6 dikali lagi 3/8.
maka didapat angka perkaliannya yang pertama itu langsung kita kalikan semua ya. 24 dikali 3 itu berapa ya? 24 kali 3 24 dikali 3 berarti 12. 1 24 2 30 terus 4 kali 6 kali 8 berarti ini kita bisa sederhanakan sebenarnya. Jadi didapat angka 3/8. Jadi jawabannya yang B ya. Nah ini nanti bisa dicari dioret-oret di buku tulis ya. Sama nggak jawabannya dengan jawaban kakak. Karena kakak ngitungnya pakai logika aja, pakai pikiran gitu ya. Jadi dapatnya 38. Nanti ditulis aja di buku tulis ya. Samakan ya, sama atau enggak. Baik. Nomor 11. Waduh, apa nih nomor 11? Teka-teki silang kah? Oh, teka-teki silang. Bukan ya. Oke, kita lihat. Ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diawali huruf-huruf. Diketahui A itu 17, U itu 1, K itu 11. Sehingga aku menjadi 187. Jika nilai kata buku 77, obat 714, dan kuno 165, nilai kata batuk, waduh ada-ada aja ya soal. Oke, no problem. Kita hitung ya. Kita yang pertama dulu yang harus kita ketahui adalah bahwa ini angka ini kakak perkecil ya. Oke. A itu berapa tadi? A itu sama dengan 17 ya. Lalu U itu sama dengan 1. Lalu apalagi? K ya. K itu sama dengan 11. Dan aku tadi itu aku sama dengan 187. Berarti ini diapain nih? Kalau ditambah nggak mungkin dapat segini ya. Kalau feeling kakak dikali ya. Coba dikali berarti 17 dikali 1. 17 dikali 1 dikali 11. Berarti ya benar ya. Karena sama saja 11 dikali 17 nih. Oke, kita dapat yang ini. Terus kita hitung lagi sebelahnya. Ada kata buku. Kata buku ini tadi bilangnya berapa? Buku ya. Buku ini tadi dibilangnya adalah 77. Maka di sini kita tulis aja. U-nya udah ketahuan, K udah, U juga udah. Berarti yang belum B. Berarti B dikali tadi U 1 ya. U itu 1. K itu 11. U lagi 1. Ya kan? Totalnya harus berapa? 77. Maka B-nya itu adalah sama dengan 1 kali 11, 11 kali 11, berarti 77 dibagi 11 ya. Maka yang B-nya berapa? Tuh 7. B-nya udah ketemu. Kita hitung lagi yang lain. Apa yang belum? Obat ya. Obat. Obat itu totalnya berapa? Obat itu totalnya 714. Yang belum ketahuan angka berapa berarti A udah, B udah, T belum ya. Berarti O ya mana O nih? O dikali B tadi berapa? 7 ya. B-nya itu 7 dikali A-nya itu berapa? 17 dikali T ya. Dikali T sama dengan
714. Maka didapat O dikali T dulu nih, yang nggak ada variabelnya. Ya udah kita tulis OT aja ya. OT dikali 7 dikali 17 itu berarti 7 kali 7 49 1. 7 kali 7 49 1 7 berarti dapat 11 9 ya. Jadi 109 sama dengan 714. Maka didapat OT sama dengan 714 dibagi 119. Maka berapa hasilnya? Belakangnya 4, ininya 9. Berarti 6 ya. 6 karena 36 pasti 6. Karena bilangannya mungkin gede gitu. Lalu yang kuno. Yang kuno ya. Kuno sama dengan tadi berapa kuno nih? 165 ya. 165. K udah ketemu. K udah ketemu 11. U udah ketemu. U udah ketemu 1. N udah ketemu. N belum ketemu. Berarti dikali N. NO berarti ya. Karena O-nya nggak ada. NO aja deh. Kita coba dulu. Nah, maka sama dengan 165. 165. Nah, berarti NO sama dengan 165 dibagi 11. Belakangnya 5. Udah pasti 5 ya. Belakangnya 5 berarti 5. Nah, seperti ini. Kita udah dapat ya. Jadi yang enggak ketemu itu OTN ya. Nah, dari kata batuk. Batuk itu berarti apa aja sih? Batuk. Batuk ini kan berarti katanya itu BATUK ya, batuk nih. Ini soal ajaib ya. Suruh nyari teka-teki. Nggak apa-apa lah. Batuk ini berarti nilainya berapa? Kan itu yang ditanyakan ya. Berarti sama dengan B berapa? B itu 7 dikali A itu berapa? A itu 17 ya. A itu 17 ya. Terus T. T berapa T? Oh, berarti gini dulu deh. Kita harus nyari O, T, sama N. Itu ada di kata obat dan kata kuno. Nah, berarti kalau ini O dan ini ada 2 variabel, ini sama aja 2X berarti ya. X sama dengan, oh ini dibagi 2 berarti. Jadi dari kata obat dan batuk, biar adik-adik paham nih. Dan batuk didapat yang pertama apa? Yang pertama itu O ya. O sama dengan 3. Kenapa jadi 3? Kan 6 nih. 6 dibagi 2. Ini kan ada O, ada T. Kalau kita ngambil O-nya doang, jadi 6 bagi 2. Ya, jadi 3. Terus ada lagi T ya. T-nya berapa? T-nya di sini berarti 2 ya. 2. Oke. Lalu N-nya berapa? N. NO. Berarti di sini NO. Kalau di sini N-nya 5, 2. Berarti N-nya 5 ya. Berarti N-nya sama dengan 5. Oke, sampai sini paham ya?
Kakak taruh sini dulu. Nah, baru kata batuk kita masukkan. Kata batuk sama dengan, nah berarti A-nya 7. 7 dikali, B-nya ya. B-nya 7. A-nya 17. Lalu dikali lagi batuk. T-nya berapa tadi? 2 ya. Lalu dikali U-nya 1. Lalu dikali K-nya berapa? 11. Maka didapat angka 7 kali 17. Berarti tadi 7 kali 17 itu 7 kali 17 sama kali 2, 22. Berarti 1119 dikali 11. Dapat angka 2618 ya. Ada nggak jawabannya? Wih, dahsyat. Alhamdulillah. Jawabannya ada ya. Yang A. Oke. Kayak detektif kita ya. Mencari teka-teki kata seperti ini. Tapi no problem lah. Is oke. Kalian kan cerdas-cerdas. Ini mudah lah buat kalian. Ya. Gimana? Masih semangat? Nih, baru nomor 11 ini. Kita harus tetap semangat ini untuk masa depan yang gemilang. Wih, mantap. Nomor 12 ya. Lanjut nih. Siap. Puasa-puasa harus tetap semangat ya. 12. Kakak geserin dulu kursornya. 12. Nah, ini 12. Aziza menggambar peta. Oh, peta. Aziza menggambar peta dari sebuah atlas yang tidak diketahui skalanya. Jika kedua kota dalam atlas 8 cm, pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar atlas. Maka skalanya adalah, oh iya ya. Kalau skala itu kan rumus dasarnya apa? Nah, ini kalau kakak pakai rumus sugus biasanya ya. Sugus. Ada yang pernah dengar kata sugus? Sugus ini kayak permen ya. Jadi kalau kita bikin seperti ini. Nah. Seperti ini ya. Di sini S. Ya, tulisannya kecil dah. Di sini UG, U dan G. Terus di sini U dan S. U dan S. S itu skala, UG itu ukuran gambar, US itu ukuran sebenarnya ya. Tapi karena ditanyanya skala, berarti satuannya harus cm. Kita harus rubah dulu semuanya biar nggak bingung ya. 180 km sama dengan berapa cm? Tambahin nolnya 5 aja langsung, nggak usah lama-lama ya. Berarti di sini dapat 18 juta ya, 18 juta centimeter. Lalu di sini kan pada peta itu 8 cm kan, berarti 18 juta. Kan yang ditanya itu skala. Kalau skala berarti ukuran gambar bagi. Oh ya. Berarti 118 juta dibagi, ini cm ya. Dibagi tadi tuh yang mana tadi 8 cm ya. 8 cm. Berarti didapat berapa? Didapat 2 juta
250.000. Ya, kebanyakan. Dapat 2.250.000. Nah, skala sebelum digambar itu diperbesar katanya kan. Skala sebelum digambar diperbesar adalah 1/250.000. Ini sebelum diperbesar ya. Nah, skala setelah diperbesar berarti yang diganti apanya? Ini belum diperbesar ya. Sebelum diperbesar. Nah, ini sebelum diperbesar. Berarti kalau diperbesar 3 kali, satunya nih, satu yang ini kita ganti jadi 3. 3 ya. Atau kita balik dulu gini. 2.250.000 dibagi 3 dulu. Dibagi 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 750. Nah, 750 berarti skalanya adalah 1/750. Ada nggak jawabannya? Nah, jawabannya A ya. Ketemu kan? Begitu caranya. Gampang ya? Sip. Baik, soal nomor 13. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun game dan susur sungai. Fun game dimulai pukul 7.25 menit 36 detik dan selesai pukul 11.13 menit 8 detik. Susur sungai dimulai pukul 12.26 detik 26 menit 13 detik dan selesai pukul 15.24 menit lewat 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun game dan susur sungai ini tinggal di masing-masing. Akhir dikurangi awal ya. Kita kerjakan dulu yang fun game. Nah, berarti sini sorry. Nah, nih. Berarti sini yang fun game dulu ya. Yang fun game itu berarti 11 jam 13 detik 08 ya kan? Kan waktu akhir dikurangi waktu awal 07.25 lewat 36 detik. Nah, ini dikurangi dulu ya. Ini dikurangi dulu. Dikurangi nih, kurangi. Nah, maka didapat berapa? Coba 8 detik 36 menit. Berarti sisanya kalau ini pinjam 68. Nah, ini kan 8 detik dikurangi 36 nggak bisa ya. Maka di sini pinjam 1 menit. 1 menit itu kan 60 detik ya. 60 detik. 60 detik ditambah 8 adalah 68. Berarti 68 dikurangi berapa? 36. Dapat berapa? 32 ya. Nah, terus ini kan tadi udah dipinjam semenit ya. Berarti tinggal 12 gitu ya. 12 dikurangi 25 kan nggak bisa. Pinjam lagi 60 menit ya. Berarti 72. 72 dikurangi 25 dapat berapa? Dapat 47 ya kan? Nah, yang ini tadi udah dipinjam 60 menit, berarti udah dipinjam 1 jam, ini berkurang 1 jam, berarti berapa? Tinggal 3 jam, ya kan? Paham ya? Caranya, cara untuk menguranginya seperti itu. Nah, ini yang fun game. Terus kita coba yang susur sungai. Susur sungai waktu akhirnya adalah 15 jam 24 menit lewat 7 detik. Lalu dikurangi 12 jam 26 menit dan 13 detik. Nah, ini juga sama nih. Dikurang juga ya. Dikurang juga.
Nah, ini dikurangi juga nih. Jadi berarti di sini kan 7 detik nggak bisa ya dikurangi 13. Jadi pinjam 60 detik. Jadi 67 dikurangi 13 itu dapat 54 ya. Lalu ini tadi udah dipinjam jadi tinggal 23, pinjam lagi 60 menit jadi 83. 83 dikurangi 26 jadinya adalah 47 ya. Nah, tadi ini udah dipinjam 1 jam, berarti tinggal 14 ya. 14 dikurangi 12 adalah 2 ya, berarti 02. Jadi untuk susur sungai adalah waktunya 2 jam 47 menit 54 detik. Nah, yang ditanyakan total semuanya, berarti yang ini ditambah yang ini ya. Yang Van Gaem berarti 03 47 32 ya kan, ditambah, kalau yang ini ditambah ya, ditambah 02 47 54. Nah, kalau ditambah sudah bisa belum adik-adik? Kalau belum coba perhatikan. Nah, ini ditambah ya. Ingat patokannya itu 60 detik 60 menit ya. Ingat, patokannya itu sampai angka 60. Nah, di sini kita lihat 32 ditambah 54. Ini kan 86. Nah, 86 ini sedangkan batasannya adalah 60. Nah, berarti 86 ya dikurangi 60. Nah, berarti yang sisanya berapa? 26 kan? Nah, terus yang 60-nya dikemanain, Kak? Yang 60-nya kita tambahin ke sini ya. Jadi tadinya 47 jadi 57. 57 ditambah 47 berarti jadi 104. Nah, dikurangi 60 kan batasnya 60 ya. Dapat angka 57. 57. Nah, berarti tadi yang 60-nya pindah ke atas. Nah, di sini sorry, ini bukan 57 dong ya. Berapa? Oh iya, 45 nih. Ini 45, maaf ya. Dan yang 60 menitnya kemana, Kak? 60 menitnya kita tambahin ke sini. Jadi ini bukan 3 jam. Di sini ada 1 jam. 1 ditambah 3 itu 4. 4 ditambah 2 itu 6. Berarti 6. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam ya, 45 menit 26 detik ya. Oke, jawabannya ada nggak? Tapi coba kita lihat dulu, takut nggak ada. Oh, ada ya, ada ya. Oke. Sip ya, pinter semua dah pokoknya. Baik, kita nomor 14. Perhatikan sifat bangun datar berikut. Keempat sisinya sama panjang, dua panjang sisinya sama, salah satu sudutnya siku-siku, sepasang sudutnya sama besar, diagonalnya sama panjang, diagonalnya tegak, lurus. Nah, berarti bangun apa nih? Sudah pasti ya. Apa? Oh, sifat layang-layang. Berarti kalau sifat layang-layang, bisa kita lihat ya. Layang-layang itu kan berarti yang mana aja nih? Kita baca lagi ulang ya. Kita perhatikan lagi ulang, biar tidak salah. 1 ke 4 sisi sama panjang. Berarti kalau layang-layang 2 pasang sisinya sama panjang ya. Sepasang sudutnya sama besar. Dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Berarti jawabannya D ya. Oke. Lanjut soal nomor 15. Banyaknya sisi bangun di tersebut. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ya, jadi jawabannya 9. Oke. Ya, mana aja sih? Ya, ini pinggir, depan, samping, belakang, terus yang ini yang kecil, yang ini yang depan, yang atas, sama yang ini, atas ini ya. Jadi jawabannya 9. Good. Baik, soal nomor 16. Area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Ingat, jari-jarinya 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter, panjang pagar dipasang tiang pancang. Banyak tiang pancang yang diperlukan adalah gitu ya. Oke, kakak ini dulu nih, jelasin dulu ya. Maksudnya gini, kan ada lingkaran nih, anggap aja lingkarannya bulat lah ya. Ini ke sini 15 nih, 15 ke sini diameter 15. Berarti kalau ke sini 30 kan, 15 kan cuma sampai sini doang nih, ya kan? Nah, terus mau dibikin trotoar 1 meter, berarti kan lahannya berkurang ya, lahannya berkurang 1 meter kan. Nah, berarti yang dihitung di sini doang ya, berarti di sini 1, di sini 1. Nah, berarti logikanya udah kebayang ya lingkarannya begitu. Oke, nih kakak kasih tahu ya, perhatiin diameter awalnya itu kan tadi ya 15 kali 2, karena kan jari-jarinya 15. Jadi panjang diameter keseluruhan adalah 30 meter. Nah, karena dibikin trotoar yang panjangnya 1 meter 1 meter sekelilingnya, berarti diameternya berkurang 2. Ya kan? Nah, berarti diameter yang aslinya adalah 28 ya. Paham sampai sini ya. Jadi diameter yang kita pakai yang 28. Oke. Kita tahu ya, rumus keliling itu adalah 2 kali diameter ya. Rumus keliling adalah 22 per 7 dikali diameter. Berarti di sini keliling sama dengan 22 per 7 dikali 20 adalah 28 ya. Maka didapat sama dengan, nah ini kan 28 bagi 7 bisa ya. Berapa? 4. Berarti 22 dikali 4 adalah 88 meter. Nah, dari 88 meter ini, kelilingnya kan 88 meter ya, akan dipasang tiang setiap 2 meter, berarti dibagi 2 meter. Nah, maka hasilnya ada berapa buah tiang? 44 buah. Paham ya adik-adik ya? Gampang kan? Oke. Lanjut soal nomor 17. Tinggi tabung 15. Oh, berarti ini tingginya berarti yang ini ya. Tingginya 15 nih. Oke. Tinggi yang ini 15. Terus lebih dari jari-jarinya. Oh, ya. Berarti ini salah ya. Kakak hapus aja deh semua. Tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Berarti jari-jarinya kan 10. Berarti tingginya berapa? 25 ya. Tingginya adalah 25. Sebentar ya. Berarti 15 ditambah 10 sama dengan 25 tingginya ya. Kita tahu volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas lingkaran berapa? Oke, kita hitung ya. Volume sama dengan
3,14 dikali R dikali tinggi. Dikali ya ini ya, dikali R dikali tinggi. Maka didapat volume sama dengan ya kan 3,14 dikali berapa? 10. Ingat, ini diameter, tapi kalau jari-jari bagi 2 berarti 10. 10 dikali 10 dikali 25. Maka volumenya sama dengan, ingat ya, ini ada 10-nya 2 nih. Berarti biar kalian nggak bingung, nolnya kan ada 2 nih. 10-nya ada 2 berarti nolnya ada 2. Berarti komanya kita geser 2. 1, 2. Berarti didapat 314 dikali 25. Sama dengan berapa? Sama dengan 7.850. Jawabannya adalah B ya. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 18. Jarak Jogja-Magelang 53 km. Pak Danu mengendarai motor dari Jogja ke Magelang. Ia berangkat pukul 7.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Pak Rangga mengendarai motor dari Magelang ke Jogja. Ia berangkat pukul 07.27 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berkendaraan melalui jalan yang sama. Saat mereka berpapasan, Pak Rangga telah menempuh jarak berapa? Oke ya, adik-adik harus tahu dulu nih, yang namanya waktu berpapasan itu rumusnya apa? Jarak dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Nah, pertama di sini kan nggak ada selisih jarak, ya kan? Nah, di sini adik-adik harus cari dulu selisih jarak ya. Nah, selisih jarak itu gimana sih? Rumusnya selisih jarak itu selisih jarak ya sama dengan kecepatan 1 dikali apa? Perbedaan waktu dalam jam ya. Maksudnya gimana sih Kak? Oke. Kecepatan orang pertama berapa? 40 ya. Nah, ini Pak Danu ini orang pertama, berarti 40 dikali, nah, perbedaan waktu dalam jam, berarti perbedaan waktu orang pertama dengan orang kedua nih, berarti dari 07.15 ke 07.27 itu berapa menit? Nah, berarti kan 27 dikurangi 15 ya, berapa? 12. Nah, 12 ini wajib dalam bentuk jam, berarti per berapa? Per 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit kan. Oke. Nah, setelah itu baru kita dapat hasilnya ya. Di sini berarti dapatnya itu sama dengan 8 km ya. 8 km. Oke. Ini selisih jarak udah dapat ya. Sekarang kita mencari waktu berpapasan. Tadi kakak bilang waktu berpapasan adalah rumusnya jarak dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ya. Berarti di sini waktu berpapasan ya sama dengan jaraknya berapa? 53 tadi ya. 53 dikurangi, tadi selisih jaraknya 8 km, ya kan? Dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Kecepatan satunya kan 40. Ditambah kecepatan 2-nya berapa? 50.
Sehingga didapat ya, didapat sama dengan 45 per berapa? 90. Nah, hasilnya berapa? Ini sama-sama dibagi 45 aja ya. Jadi, hasilnya adalah 1 per 2. Jadi, 1 per 2 jam. Gitu. Nah, setelah itu, jarak Pak Rangga, ya, jarak Pak Rangga itu kan, rumusnya gimana? Kecepatan dikali waktu. Nah, berarti jarak Pak Rangga itu rumusnya adalah kalau jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Nah, berarti kecepatan Pak Rangga tadi berapa? 50 dikali tadi waktunya pakainya yang ini. Dikali setengah jam. Dapat berapa? Nah, berarti kan ini sama aja 50 dibagi 2 ya. Sama dengan 25 km. Ada nggak jawabannya? Oh iya ada ya, jawabannya adalah B. Seperti itu, paham ya? Nomor 20. Nah, Rani membuat segitiga PQR ya. Buat segitiga PQR. Jika ia ingin membuat segitiga siku-siku dengan P min 3,3, Q 2,3, koordinat R-nya yang mana? Nah, coba kita lihat di sini. Berarti koordinatnya adalah, kalau kakak tarik garis ya. Ini kan ke sini. Nah, sini, ke sini kan, dan siku-sikunya kita buat di sini. Nah, berarti siku-sikunya kita balik di sini. Jadi jawabannya berarti ini ya, min 3, ini min ya, min 3,0. Kenapa? Karena di sini 0 ya. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut. Nomor 21. Nah, luas daerah yang diarsir adalah, nah ini kan luas daerah yang diarsir ya. Kalau kita lihat ya, ini kan gabungan ya, gabungan dari arsiran. Contoh nih, arsiran yang ini nih ya, kakak kasih arsiran ini sama arsiran ini itu sebenarnya satu ya. Arsiran ini juga arsiran ini sebenarnya pasangan nih. Nah, di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bagian. Yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Berarti secara tidak langsung ini adalah setengah lingkaran. Nah, kalau di arsirnya digabungin semua ini cuma setengah lingkaran. Berarti kalau setengah lingkaran ya, rumusnya apa? Rumusnya adalah yang dicari apa? Luas ya. Luas sama dengan ya kan? Pakainya 22 per 7 ya. 22 per 7 dikali R dikali setengah ya. Dikali setengah. Maka luas sama dengan 22 per 7 ya. Dikali, nah R-nya berapa? 21 ya, karena 20 dalam 42 dibagi 2. 21 dikali 21 dikali setengah ya. Maka luas sama dengan ya. Di sini berarti totalnya itu 11 kali 21 kali 21 11 33. 33 kali 21 berarti 693 ya. 693. Ada jawabannya? Ada ya. Ini cek ya jawabannya. Baik.
Soal nomor 22, ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpitan ya. Ya, jadi lambang seperti ini. ABC dan segitiga kedua adalah PQR. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat. ABC kan yang ini nih. Yang mana ya? Nah, ini ABC. ABC, aduh. Terus ini yang PQR. Oke ya. Nah, misalkan yang ABC diputar berlawanan arah jarum jam. Berarti ke sini kan. Nah, 1, 2 gini. Nah, berarti di sini yang jadi A-nya itu dia di bawah ya. Karena kan cuma satu nih. Nah, ini ke sini berputar 1 terus 2. Ya kan? Kan 180 derajat itu berarti 2 kali 90. Berarti A-nya itu di bawah. Begini. Nah, A-nya di bawah. Ya. Kalau A-nya di bawah berarti kita bisa tahu. Langsung aja jawab B ya. Biar nggak pusing-pusing gitu. Paham ya? Baik. Lanjut soal berikutnya. Oh, ada soal. Faisal mendapat tugas membuat kincir angin seperti gambar dari selembar karton. Luas kincir angin yang dibuat Faisal adalah, baik. Kalau 7 berarti kita dapat ambil kesimpulan pertama. Ini kan ada 4/4 lingkaran ya. Berarti sudah pasti adalah satu lingkaran. Berarti luas lingkaran adalah luas lingkaran sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan berapa? 154. Lalu yang kedua ada luas persegi. Luas persegi itu berapa? Berarti sisi kali sisi ya. Nah, berarti jangan 7, tapi 14 karena 7 tambah 7. 14 kali 14 sama dengan berapa? 14 kali 14 itu adalah 196. Nah, totalnya berarti berapa? Total adalah sama dengan 154 ditambah 169 sama dengan 053 ya. Berarti 350. Jawabannya D. Oke, good. Lanjut soal berikutnya. Nomor 24. Sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 6, lebar 40, tinggi 48. Panjang 65, lebar 40, tinggi 48. Bak air tersebut berisi air penuh. Berarti volumenya penuh ya. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam bak berbentuk balok kosong dengan berukuran 55 kali 40 kali 36. Tinggi permukaan air tinggi permukaan air pada kedua bak sama. Tinggi permukaan air adalah, baik. Ini kan sebenarnya volumenya itu volume awalnya itu ya. Itu sama ya. Jadi volume ini keduanya adalah hasil dari volume 1 ya ditambah volume 2 tambah volume 2 gitu kan ya. Tapi di sini tingginya yang kita belum tahu. Tingginya harus sama dua-duanya. Berarti di sini
untuk volume yang pertama ya, untuk volume yang ini, yang sebelah kiri, kita pakai yang ini ya, yang di bak awal ini. Berarti 65 dikali 40 dikali 48 ya, 48 sama dengan, nah untuk volume 1 kita pakai yang ini, tapi tingginya jangan dipakai ya, tingginya jangan dipakai. Berarti 65 dikali 40 dikali misalkan apa ya, H deh, dikali H ya, terus ditambah ya kan. Nah untuk volume kedua pakainya yang ini, tapi tingginya nggak usah dipakai ya, 36 nya nggak usah dipakai dulu. Berarti 55 dikali 40 dikali H ya. Nah sehingga didapat di sini berarti 65 dikali 48 sama dengan, nah di sini langsung aja, berarti 65 dikali 48, di sini dijumlahin berarti 65 H ditambah ya, ditambah 55H ya. Jadi ini dikali kan, dikali ya. Ini 40-nya hilang ya, maaf kakak tadi lupa. Ini kan 40 kanan sama kiri, jadi dicoret aja, coret, coret gitu kan. Kalau kali loncat sama dengan jadi bagi gitu ya. Jadi hilang udah, nggak usah mikirin 40-nya. Nah, di sini lalu berikutnya ini kan dikali ya. Kalau dikali 65 dikali H ya 65H gitu. Nah, lalu setelah itu kita tinggal di apa ya, di ini kan dari hasil ini ya, berarti tinggal 13 dikali 48 sama dengan, nah, ini kita perkecil aja ya, jadi 13H ditambah 11H ya, 11H. Ini sama-sama dibagi 5 nih. Ini ya, ini kita bagi 5 nih. Ya, jadinya dapat 13, 65 bagi 5 13. Terus yang ini juga 65 bagi 5 13, 55 bagi 5 11 gitu ya. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, baru kita lanjut lagi. Nah, di sini bisa sama-sama kita jumlahkan dulu ya. Berarti 13 dikali 48 sama dengan 24H. Nah, lalu di sini kita dapat 13 dikali 2 sama dengan H ya. Kenapa kok ini hilang? Ya, jadi 48-nya langsung dibagi 24 aja gitu. Ya, jadi 13, 48 dibagi 24. Jadi 13 dikali 2 sama dengan H. Berarti H-nya berapa? H-nya atau tingginya sama dengan 26 ya. Gitu. Baik. Kalau tidak paham nanti bisa diputar lagi aja videonya ya. Tolong ini sering soal keluar ini, ujian ini sering keluar nih kayak gini ya. Ini tolong diperhatikan. Baik. Langsung soal nomor 25 ya. Soal nomor 25. Oke. Modus. Nah, modus yang mana modus? Berikut data sepatu yang terjual di sebuah toko dalam 1 minggu. Berarti modusnya adalah yang mana nih? Kita hitung ya. Kita hitung dulu. Di sini ada 39. 39 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 8. Kalau 38 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kalau dilihat sih angkanya paling gede 39 ya. Jadi jawabannya 39. Paling banyak maksudnya 39. Baik, lanjut ke nomor 26. Nilai rata-rata matematika adalah, ini caranya dijumlahkan semua, terus dibagi jumlah data ya. Berarti dijumlahkan 80 tambah 78 tambah 85 tambah 74 tambah 80 tambah 78 tambah 85 tambah 81 tambah 72 tambah 75 tambah 76 tambah 72. Nah, berarti hasilnya kita dapat 936 ya. Pernya per berapa? Datanya kita lihat datanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti per 12 ya. Sama dengan, sama dengan berapa? Sama dengan 78. Jawabannya berarti C ya. Oke. Nomor 27. Nah, nomor 27 nih. Untuk soal nomor 27, sini kan diagramnya persen semua. Maka kita ubah ini juga ke persen seperti itu. Ya. Caranya gimana? Nah, coba di sini caranya langsung aja kita kalikan ke persen. Nah, berarti 20 ton ya. Ini kan 20 ton berarti 20 per 100 ya. Yang ini berarti 20 per 100 dikali 100 sama dengan 20%. Terus di sini 15 per 100 dikali 100% sama dengan 15%. Nah, berarti sebenarnya sama semua ya. Karena kalau per 100 berarti di sini juga yang di bawah itu berarti 10% ya. Lalu yang bawahnya lagi itu 25%, ya kan? Terus yang bawahnya lagi 30%. Berarti kalau dilihat di sini ya, coba kita lihat gambarnya. Ini berarti sama ya, ini udah sama kayak persen. Oke, kita keluarin dulu biar bisa ke bawah. Berarti di sini jawaban yang pas ini adalah tadi cabai berapa? 20% cabai. Terus kedelai 15%. Kacang 10. Jadi jawabannya C ya. Oke. Jadi jawabannya C. Baik, soal nomor 28. Nah, di sini lihat. Berikut data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah pada bulan Oktober. Jenis bacaan yang paling sering dibaca adalah, nah ini harus dijumlahkan dulu semua, ya. Karena kasih tahu triknya biar kalian tidak capek harus menjumlahkan semua. Triknya adalah kalian harus melihat puluhannya dulu. 3, 4, 4, 3. Ini kan 35 kan puluhannya 3, 4, 4, 3. Berarti 8 ditambah 6. 8 tambah 6 berapa? 15. Nah, berarti di sini ada 5, 10, 6, 8. Ini angkanya besar-besar semua ya. Jadi kemungkinan besar, tapi silahkan nanti adik-adik bisa jumlahkan dulu nih caranya ya. Jumlahkan dulu semua, di sini hasilnya berapa, nanti ini hasilnya berapa, hasilnya berapa, hasilnya berapa, hasilnya berapa gitu ya. Tapi kakak mau coba pakai feeling, silakan nanti kalau jawaban kakak salah,
Adik-adik komen di kolom komentar ya. Kalau kakak lihat sih di sini angka yang paling besar ini adalah yang ini ya. Yang pertama nih gede-gede ya kan. Terus kedua adalah angka yang coba kakak lihat. Nah, ini gede-gede juga nih ya. Majalah anak. Kakak pilih cerita anak dan majalah anak. Silahkan nanti dikerjakan ya. Kakak mau tahu hasilnya. Betul nggak jawaban kakak ya? Baik, nomor 29. Apa nih? Toko buku murni mencatat penjualan buku matematika dalam 1 minggu. Dari grafik di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ya, di sini berarti yang paling tinggi itu hari Minggu. Yang kenaikannya paling tinggi berarti hari Sabtu ya ke hari Minggu. Kalau yang tidak ada penjualan atau tidak ada kenaikan itu pada hari Jumat. Penjual buku terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Lalu rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14. 42 berarti bukan ya. Pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku. Pada hari Jumat nih. Berarti dari hari Kamis ke hari Jumat berarti berapa nih? 10 ke 12 adalah 2. 2 ke 14 6 ya. Kalau yang ini 48. Jadi kalau menurut kakak jawabannya adalah pada hari Sabtu sebenarnya. Rata-rata penjualan 14 pada hari Jumat terjadi kenaikan sebanyak 4 buku enggak ya. Penurunan buku terdapat pada hari Rabu ya. Ini kan turun dia. Ya, jawabannya adalah D ya. Baik. Soal terakhir. Ayo semangat. Soal terakhir ya. Nah. Oh, ternyata di bawah masih ada. Nah, masih nggak apa-apa deh. Nomor 30. Persentase siswa yang memperoleh nilai teratas rata-rata berapa? Ya. Ini adik-adik harus nyari dulu seperti ini ya. Nilai yang 73 berapa? 73 ada 5 berarti dikali 5 ya. Ditambah 79 dikali berapa? Dikali 11 ya. Lalu ditambah yang nilai 80 dikali berapa? 80 dikali 18 ya. Oke. 80 dikali 18. Terus ada yang 81 dikali berapa? Ditambah ya ini ya. Yang 81 dikali 10 ya. Kali 10. Terus ditambah 85 dikali 4. 85 dikali 4. Terus ditambah berapa lagi? 88 dikali 2 ya. 88 dikali 2. Terus, nah ini sudah. Lalu dibagi ya. Dibagi atau per ya. Per berapa nih? Nah, untuk pernya ini dari hasil penjumlahan 5 ditambah 11 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 2. Nah, lalu didapat
4.000 per berapa ya? 50 ya. Per 50 sama dengan 80 ya. Jadi rata-ratanya kan 80. Berarti nilai yang di atas 80 itu persentasenya berapa? Kan yang ditanya seperti itu. Berarti banyaknya siswa yang di atas 80 dibagi banyaknya siswa. Nah, berarti yang di atas 80 itu kan tadi berapa aja? 81, 85, dan 84. Berarti 10, 4, dan 2 ya. Nah, berarti yang 10 ditambah 4, 10 ditambah 4 ditambah 2, dibagi banyaknya siswa. Nah, dibagi banyaknya siswa. Berarti dibagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa tadi berapa? Banyaknya siswa itu adalah 50. Nah, berarti hasilnya sama dengan berapa? Oh, sorry, dikali 100 ya. Dikali 100%. Jadi harus dikali 100% nih. Hasilnya adalah 16 per 50 dikali 100%. Sama dengan 32% ya. Ini kakak sudah hitung, jadi tinggal di ini aja, pindahkan ya. Jawabannya 32%, berarti jawabannya adalah D. Oke. Lanjut, ternyata ada soal esainya. Good. Seorang pengunjung. Nah, seorang pengunjung mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju air terjun 6 cm dengan skala kurang lebih 25. Maka jarak sebenarnya adalah, nah kalau jarak sebenarnya berarti satuannya itu kilometer ya. Nah, kalau satuannya kilometer, berarti di sini jarak pada peta atau ukuran gambar dibagi skala ya. Nah, berarti di sini 6 ya, 6 per 1 ya, 6 per 1, 6 per 1, 6 per 1 dikali 6 per 1 dikali 25.000. Dapat berapa? Nah, maka di sini didapat 6 kali 5, 30. Berarti dapat 150.000. Nah, ini masih dalam sentimeter ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, tinggal kita konversikan saja. Berapa kilometer? 150.000 cm sama dengan, berarti kan dibagi atau dihilangkan nolnya 5 ya. Ini udah 4, berarti kurang 1. Nah, kalau kurang 1 kasih koma aja, 1,5 km. Good. Nomor 32. Tini, Siti, Ratna mengunjungi taman baca. Mereka mengunjungi setiap 4, 5, dan 6. Pada tanggal 23 Februari mereka berkunjung bersama-sama. Mereka bertiga sepakat berkunjung bersama kedua kalinya akan dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi taman baca bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, berarti kan nyarinya KPK ya pada dasarnya ya. KPK dari 4, 5, dan 6 itu adalah 20 ya. 60 KPK-nya. Karena kan 60 bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 6 ya. Jadi KPK-nya adalah 60. KPK-nya sama dengan 60. Cara cepatnya bisa dilihat di video cari KPK ya. Baik.
Terus di sini berarti nambah sekitar kalau Februari ini tahun 2019 itu kan 28 hari ya. Betul kan ya, 28 hari. Berarti caranya kita di sini aja deh. Nah, berarti 60 hari dikurangi 15 hari sama dengan 45 hari. Lalu tanggal 23 Februari ditambah 45 hari sama dengan 68 hari ya. Terus 68 hari dikurangi 28 Februari. Kan tanggalnya cuma sampai 28 ya. Jadi sama dengan 40 hari. Nah, ternyata pada hari itu dikurangi 31 Maret. Kalau Maret kan 31 hari ya. Berarti 40 dikurangi 31 hari di bulan Maret. Berarti sama dengan 9 hari ya. Jadi secara ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa mereka akan bertemu untuk yang kedua kalinya itu pada hari ke-9, berarti tanggal 9 bulan apa? Bulan April ya. Bulan April tahun 2019. Oke, bisa dipahami? Kalau masih bingung nanti silahkan diulang-ulang lagi nih video dari kakak ya, biar kalian nggak bingung. Baik. Biar kalian paham maksudnya. Nomor 33. Berat truk sopir kernet beserta muatannya 3,56 ton. Truk mengangkut gula Jawa 25 kemasan, bawang putih 30 karung, dan 15 karung bawang merah. Berat truk tanpa muatan 22 kintal. Supir 71 kg dan kernet 64 kg. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Wow. Ini harus benar-benar dicerna baik-baik nih. Nah, ada kan? Di sini aja nggak apa-apa. Nanti bisa scroll ke atas ya untuk ininya melihat lagi soalnya. Nah, di sini kan 3,56 itu kan total keseluruhan ya. Nah, dari mana nih? Nah, ini tuh hasil total dari tadi ya. 255 dikali 10 kg. Ya kan? Nah, lalu ditambah 30 dikali 10. 30 dikali 10 kg ya. Lalu ditambah lagi, nah ini 15 dikali A ya, karena belum ketahuan nih ukurannya. A kilogram. A kilogram. Terus ini tadi yang karung-karung itu ya. Nah, lalu ditambah jumlah ininya truk nih, berat truk. Berat truknya berapa tadi? 22 kuintal. Kuintal ya. Terus berat supirnya berapa? 71 kg. Nah, terus ditambah lagi berat kernetnya berapa? 64 kg. Nah, jadi total dari 3,56 ton itu dari sini, gitu kan? Nah, berarti setelah itu
kita konversikan saja dulu semua ke kilogram biar nggak bingung ya. Berarti kalau 3,56 adalah 3.560 kg ya kan? Sama dengan berarti 250 kg ditambah 300 kg ya kan? Ditambah, nah ini yang belum ketahuan nih, yang tadi 15 dikali A kilogram bawang itu ya, A kilogram, terus ditambah 2.200 kilogram ya, terus ditambah lagi 71 kilogram, terus ditambah 64 kg. Nah, dari sini kan kita mau nyari yang bawang itu kan. Nah, berarti di sini kita bisa langsung saja 3.560 kg sama dengan, nah ini tadi totalin semua ya. Totalin semua dapat 2.885 kg ditambah ini yang masih tadi belum ketemu dan akan kita cari 15 kali A kilogram ya sama dengan, nah berarti di sini 3.560 ini loncat ya, yang 2885-nya berarti jadi negatif 2885 sama dengan 15 dikali A kilogram. Berarti didapat 675 kg sama dengan 15 dikali A kilogram. Maka didapat A kilogram sama dengan A kilogram sama dengan 675 dibagi 15. Maka A kilogram sama dengan berapa? Nah, berarti 45 kilogram. Jadi, bawang merahnya itu adalah 45 kilogram. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Silahkan di pause dan dicatat dulu nih ya. Baik. Langsung soal nomor 34. Pekarangan Prakasto berbentuk persegi panjang. Panjang pekarangan 2 kali lebar. Panjang sisi pekarangan ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanami di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi. Jarak antara pohon 1,5 meter. Banyaknya pohon ketela adalah 50 batang. Berapa meterkah keliling pekarangan Prakasto? Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kan dua sisi panjang persegi panjang itu, ini dua sisinya ya. Dua sisi panjang dari dua sisi panjang dari persegi panjang itu kan sama dengan seperti ini ya, 4 meter ditambah dalam kurung 1,5 dikali 50 ya, dikali 50 seperti itu. Maka didapat adalah 4 meter ditambah 75 meter sama dengan 154 meter. Dua sisi lebar
2 sisi lebar persegi panjang ini berarti sama dengan berapa ya, setengah ya, ini kan setengah nih ya, setengah tuh, setengah dikali yang tadi ya 154 meter gitu, maka didapatnya berapa, didapat 77 meter ya kan. Jadi kelilingnya Pak Kasto itu, kelilingnya berarti keliling pekarangan itu tinggal totalin aja pekarangan ya, sama dengan 154 ditambah 77 sama dengan berapa, 231 meter. Paham ya? Oke. Terakhir, rata-rata nilai matematika 18 siswa adalah 75. Nilai tersebut belum termasuk nilai Fani dan Firman. Setelah nilai Fani ditambah, rata-rata menjadi 76. Nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Berapakah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan? Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyaknya data ya. Berarti di sini rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Banyak data ya. Oke. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 76. Dari mana 76 itu? Dari ya, harusnya ini dari 18 dikali 75 ya kan? Ditambah nilai Fani. Nah, ditambah nilai Fani per ya kan dibagi ya kan? Dibagi 19 siswa. Kan ditambah sama Fani ya. Jadinya dari 18 jadi 19. Berarti di sini 19 ditambah dibagi 19 siswa gitu. Nah, terus di sini 76 sama dengan ya kan 1350 ditambah Fani. Nah, ini kakak kesinikan dulu. Dibagi 19 ya. Dibagi 19. Dibagi 19. Nah, ini dibagi 19. Sehingga didapat maka kakak kepingin sini ya. Berarti kan kalau gini tinggal dikali silang ya. Tinggal dikali silang aja. Berarti 1350. Jadi kali silang itu maksudnya gini. Ini kali ini gitu ya. 1350 ditambah Fani. Ditambah Fani. Terus sama dengan 76. Sama dengan 76 dikali 19. Maka di sini didapat Fani sama dengan 1444 dikurangi 1
1350. 144 itu dari 76 dikali 19 ya. Baik, berarti nilai Fani berapa? Nilai Fani adalah, maka nilai Fani adalah 94 ya. 94. 94. Baik. Nah, sedangkan nilai Firman itu 10 lebihnya dari nilai Fani, berarti dikurang ya. Maka nilai Firman sama dengan 94 dikurangi 10 sama dengan 84. Nah, dari sini maka kita bisa ambil rata-rata semuanya. Nah, rata-rata semuanya adalah 1444 ditambah nilai Firman. Nilai Firman tadi berapa? 84 dibagi. Nah, dibagi berarti sekarang jumlahnya siswanya bukan 18 atau 19 lagi ya. Tapi jumlah siswanya adalah 20 dibagi 20. Maka di sini didapat sama dengan 1528 dibagi 20. Dibagi 20. Nah, maka didapat totalnya rata-rata adalah sama dengan 76,4. Akhirnya selesai juga untuk pembahasan soal SBN Matematika kelas 6 SD. Jika masih ada yang belum difahami, kakak harap adik-adik bisa memutar ulang lagi video ini ya, dan benar-benar dipahami ya. Silahkan kalau ada jawaban kakak yang kurang tepat menurut adik-adik bisa di komen ya di kolom komentar. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kelas kalian sehingga mereka juga bisa belajar bareng seperti kalian ya. Silakan di-share untuk soal ini untuk YouTube AK Bimbingan Belajar ini ke teman-teman kalian. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya, sehingga ketika ada video baru adik-adik dapat notifikasinya langsung. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau sesuatu yang keliru. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kakak yang menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah. Bye-bye.